Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan mata pelajaran yaitu farmakognosi kelas 12. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengelompokan obat bahan alam Indonesia. Tentu kalian sudah tidak asing lagi dengan obat bahan alam Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan obat tradisional. Regulasi yang terkait dengan pengelompokan obat bahan alam Indonesia diatur dalam Keputusan Kepala BPOM RI nomor HK 00054241 tahun 2004 tentang ketentuan pokok pengelompokan dan penandaan obat bahan alam Indonesia. Yang dimaksud obat bahan alam Indonesia adalah obat bahan alam yang diproduksi di Indonesia. Berdasarkan cara pembuatan serta jenis klaim penggunaan dan tingkat pembuktian khasiatnya dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah jamu, yang kedua ada OHT atau obat herbal terstandar, dan yang ketiga adalah fitofarmaka. Untuk lebih jelasnya akan kita bahas satu persatu mulai dari jamu, OHT, dan fitofarmaka. Jamu atau empirical based herbal medicine adalah obat tradisional yang mengandung seluruh bahan tanaman yang ada di dalam resep dan disajikan secara tradisional dalam bentuk seduhan, serbuk, cair, pil, ataupun masih dalam bentuk rajangan atau segar. Keamanan dan khasiat jamu dibuktikan secara turun-temurun. Jadi menurut pengalaman dari orang-orang sebelum kita atau nenek moyang kita, tidak dilakukannya uji atau percobaan pada hewan uji atau manusia. Dikatakan aman jika sesuai dengan ketentuan dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku, dan klaim khasiat haruslah dapat dibuktikan berdasarkan data empiris. Jadi sudah banyak orang yang menggunakan jamu dan manfaat yang dirasakan itu sudah secara turun-temurun. Keamanan produk jamu tidak boleh mengandung bahan yang dilarang. Jadi kalau murni jamu, ya jamu dari Simplicia, dari tanaman obat. Tidak boleh adanya campuran BKO atau bahan kimia obat. Tapi pada kenyataannya di pasaran banyak orang atau produsen yang curang menambahkan BKO pada jamu, yang pada akhirnya jamu yang sifatnya itu kerjanya tidak cepat akhirnya jadi cespleng, atau sekali minum jamu itu sudah merasakan khasiatnya. Padahal pada jamu tersebut mungkin ada campuran dari bahan kimianya. Yang paling banyak itu adalah yang golongan dari prednison. Coba kalian cari BKO yang sering ditambahkan pada jamu atau obat herbal Indonesia dan memiliki izin edar berupa POMTR atau tradisional. Jadi sebelum diedarkan harus mempunyai izin terlebih dahulu. Berikut adalah logo jamu. Logo jamu dicetak dengan warna hijau, ini warna hijau, di atas dasar warna putih seperti ini, atau warna terang lain yang menyolok kontras dengan logo. Jadi warnanya harus berbeda dengan logonya, jangan gelap tapi yang cerah. Tulisan jamu harus jelas dan mudah dibaca, dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna terang lain yang menyolok kontras dengan tulisan jamu, dan ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Jadi kalian amati ya, kalau kalian membeli suatu jamu
di mana tulisan jamu dan logonya itu diletakkan, yaitu di mana di bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus atau brosur. Nomor izin edar jamu ditandai dengan PUMTR dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 9 digit angka. Bentuk lingkaran atau filosofi dari jamu tersebut adalah ada 3. Yang pertama, bentuk lingkaran melambangkan sebuah proses atau menyatakan aman. Jadi aman ini apa? Aman dikonsumsi oleh kita atau orang dan tidak membahayakan, tidak menimbulkan ketergantungan atau mungkin malah membahayakan dari obat tersebut, jamu tersebut. Warna hijau nih dan kuning dasarnya seperti ini merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Sudah kita ketahui ya kalau Indonesia itu sangat kaya akan tanaman obatnya. Yang ketiga adalah ranting daun nih, ranting daun seperti ini ya, melambangkan serangkaian proses yang sederhana yang merupakan gambar proses pembuatan jamu. Jadi kan kalau kita membuat jamu itu kan tidak perlu ribet. Misal kita mau membuat kunyit asam, caranya kan mudah, hanya beberapa step saja, tidak perlu keahlian khusus, kita bisa melihat di YouTube langsung bisa mempraktekkan. Yang kedua adalah obat herbal terstandar atau standaris based herbal medicine. Apa itu? OHT adalah obat tradisional yang disajikan dari ekstrak atau penyarian alam, baik yang berasal dari tanaman obat, binatang maupun mineral. Jadi bisa dari Simplicia, nabati, hewani maupun mineral atau pelikan. Dikatakan aman dan memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah berupa penelitian praklinis. Kalau jamu tadi tidak dilakukannya hanya secara turun-temurun, kalau UHT yaitu apa? Sudah secara praklinis. Standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi serta uji teknologi farmasi. Jadi kalau untuk OHT itu tingkatannya lebih tinggi daripada jamu. Sudah dilakukannya apa? Uji secara teknologi farmasi, sudah menggunakan alat-alat yang canggih. Klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian, bisa pembuktian umum dan medium. Rata-rata sediaan OHT itu sudah bentuknya kapsul atau tablet. Tetapi ada juga yang bentuknya cair. Contohnya adalah tolak angin dan antangin. Itu adalah contoh sediaan dari OHT dan bentuknya sudah cair, tidak kapsul maupun tablet. Tidak boleh mengandung bahan yang dilarang dan memiliki izin edar yaitu PUMHT atau herbal terstandar. Nomor izin edar OHT ditandai dengan PUMHT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 atau 9 digit angka. Untuk logo dan tulisan OHT ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dari wadah atau pembungkus brosur. Filosofi dari logo OHT adalah yang pertama, logo jari-jari daun dalam lingkaran ini dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna terang lain yang menyolok dengan kontras dengan logo. Tulisan OHT harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna terang lain yang menyolok kontras dengan tulisan obat herbal terstandar. Jadi nanti biasanya selain logo ini ada tulisan apa? Obat herbal terstandar ya, bukan singkatan seperti ini. Jadi tulisannya lengkap. Selanjutnya, filosofi dari OHT itu apa aja sih? Yang pertama,
Bentuk lingkaran menggambarkan sebuah proses atau tanda aman. Jadi OHT pun harus menyatakan klaim jika digunakan dalam pengobatan atau diminum secara teratur itu memberikan khasiat yang aman. Warna hijau dan kuning merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Terus yang jari-jari tadi, daun 3 pasang melambangkan serangkaian proses pembuatan ekstrak tumbuhan obat. Ada uji laboratorium, uji toksisitas, dan uji praklinik. Silahkan kalian cari pengertian dari ketiga uji ini atau perbedaannya, ditulis di buku tulis. Silahkan kalian cari pengertian dari uji praklinis, klinis pada manusia, uji teknologi farmasi. Ya tadi. Jadi untuk izin edarnya fitofarmaka yaitu apa? POMFF atau fitofarmaka. Untuk nomor izin edar fitofarmaka sendiri juga sama. Terdiri dari berapa? 9 digit angka. Logo fitofarmaka dicetak dengan warna hijau di atas dasar warna putih atau warna terang lain yang menyolok kontras dengan logo. Tulisan fitofarmaka harus jelas dan mudah dibaca. Dicetak dengan warna hitam di atas dasar warna putih atau warna terang lain yang menyolok kontras dengan tulisan farmaka. Berikut adalah logo dari fitofarmaka. Yang pertama adalah bentuk lingkaran menggambarkan sebuah proses tanda atau aman. Namanya proses itu harus saling berkaitan, jadi urut ya, antara satu dengan lainnya itu saling berkesinambungan dan aman. Yang paling penting adalah amannya dikonsumsi oleh manusia. Yang kedua adalah warna hijau dan kuning. Ini ya, merupakan perwujudan kekayaan sumber daya alam Indonesia. Jari-jari daun ini yang membentuk bintang melambangkan serangkaian proses yang cukup kompleks dalam pembuatan fitofarmaka. Kenapa dikatakan kompleks? Karena apa? Sudah melalui uji laboratorium, toksisitas, praklinik, uji mutagenesis, uji karsinogenik, dan uji klinik. Jadi ujinya tidak hanya secara turun-temurun atau praklinis, tapi sudah ada toksisitas, klinis, dan sebagainya. Silahkan kalian cari pengertiannya dan perbedaannya apa saja, kalian tulis di buku tulis. Cukup sekian materi untuk pengelompokan obat bahan alam Indonesia. Jangan lupa tugasnya tadi dikerjakan. Sebelumnya ada pepatah yang mengatakan sebanyak apapun yang kita baca, kita membaca sejarah. Sekecil apapun temuan kita, maka kita membuat sejarah. Untuk itu, kita harus bisa berinovasi dan berkreasi untuk menciptakan obat-obat dari bahan tradisional yang mampu meningkatkan daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan kita. Sekian materi untuk farmakognostika